Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini adalah pertemuan kedua pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah tentang dongeng. Pekan lalu kita telah membahas tentang sastra. Salah satu jenis karya sastra adalah dongeng. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang dongeng sebelumnya kan? Pasti juga kalian pernah membaca dongeng sebelumnya. Tapi kalian sebenarnya tahu tidak apa arti dongeng? Oke, mari kita bahas. Kita masuk pada pengertian dongeng. Dongeng merupakan salah satu karya tulis atau sastra yang dituliskan untuk menghibur. Dongeng mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng diceritakan secara turun-temurun. Maksudnya, dongeng itu adalah cerita yang tujuannya untuk menghibur kita, yang juga mengandung nilai-nilai pendidikan. Maksud dari mengandung nilai-nilai pendidikan itu adalah, walaupun dongeng itu digunakan untuk menghibur kita, tetapi dongeng itu juga mengandung nasihat untuk kita. Nah, nasihat itu sudah pasti untuk kebaikan kita. Dongeng juga biasanya diceritakan secara turun-temurun. Maksud dari diceritakan secara turun-temurun adalah, misalnya, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan cerita Malin Kundang, Si Kancil, atau asal-usul Danau Toba. Dari mana kalian tahu cerita dongeng itu? Ada yang dari buku, diceritakan orang tua, atau diceritakan nenek dan kakek kalian. Coba kalian tanyakan pada orang tua kalian, mereka tahu tidak tentang dongeng-dongeng yang ibu sebutkan tadi? Pasti jawabannya tahu. Dari mana mereka tahu? Ya sama seperti kalian, ada yang dari buku, dari orang tua mereka, atau dari kakek nenek mereka. Nah, inilah maksud diceritakan secara turun-temurun. Oke, kita masuk pada ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng diantaranya adalah 1. Ceritanya tidak benar-benar terjadi. 2. Ceritanya singkat. 3. Karakter yang ada di dalamnya tidak diceritakan secara detail. 4. Ceritanya mengandung pesan dan nasihat. Penjelasan tentang ceritanya tidak benar-benar terjadi adalah, dongeng itu bukanlah kisah nyata yang harus kita percayai. Dongeng hanyalah cerita karangan yang diciptakan orang-orang zaman dahulu yang tujuannya adalah untuk memberikan nasihat dan pelajaran pada anak-anak mereka. Jadi, dongeng itu hanyalah cerita rekayasa atau khayalan. Kita tidak perlu meyakini dongeng itu pernah terjadi, karena itu hanyalah karangan saja. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah ceritanya singkat. Maksud dari cerita singkat ini adalah, dongeng itu diceritakan tidak panjang-panjang seperti novel. Cerita dongeng ini tidak pernah sampai satu buku. Kalaupun ada buku tentang dongeng, biasanya buku itu terdiri dari beberapa cerita dongeng. Untuk satu cerita dongeng, biasanya diceritakan secara singkat saja. Kemudian maksud dari karakter yang ada di dalamnya tidak diceritakan secara detail adalah, misalnya untuk dongeng Si Kancil. Kalian pasti tidak menemukan cerita atau kisah di mana Kancil dilahirkan, kapan Kancil lahir, dan siapa nama si Kancil. Atau kisah tentang Malin Kundang. Pasti tidak diceritakan kapan Malin Kundang lahir, kapan ia menikah, kapan ia pergi, kapan ia meninggalkan kampung halaman dan ibunya. Jadi, dongeng ini hanya menceritakan cerita yang diperlukan saja untuk menghibur pembacanya. Lalu yang terakhir adalah cerita yang mengandung pesan dan nasihat. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, dongeng ini berisi tentang pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat pada anak-anak. Contohnya kisah tentang Malin Kundang. Kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah itu? Tentu jawaban yang paling tepat adalah, kita tidak boleh durhaka pada ibu kita. Itulah kenapa dongeng itu berisi pesan dan nasihat. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu ada 5. 1. Legenda. 2. Fabel. 3. Mite. 4. Sage. 5. Parabel. Legenda adalah cerita yang menceritakan suatu keadaan atau peristiwa yang isinya tentang asal-usul terjadinya sesuatu.
Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul nama suatu tempat. Cerita ini biasanya dipercayai oleh masyarakat pemilik dongeng itu. Contoh dari legenda adalah legenda asal-usul Danau Toba, yang cerita ini adalah tentang seorang anak yang bernama Toba, yang merupakan anak dari pernikahan siluman ikan dengan seorang pemuda. Legenda selanjutnya adalah tentang asal-usul Surabaya. Kisahnya ini bercerita tentang pertarungan ikan hiu sura dengan buaya atau baya. Makanya lambang kota Surabaya adalah ikan hiu dan buaya yang sedang berkelahi. Lalu ada legenda asal-usul Banyuwangi yang diambil dari kata banyu yang artinya adalah air dan wangi yang berarti air yang wangi. Masih banyak kisah legenda yang lain yang bisa kalian cari. Satu yang perlu kalian ingat, ini semua adalah dongeng. Jadi kebenarannya tidak perlu kalian percayai. Yang kedua adalah fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang dalam ceritanya mengangkat binatang sebagai tokoh. Fabel ini adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang-binatang. Di dalam dongeng fabel ini, kalian pasti akan temukan bahwa binatang-binatang ini bisa berbicara seperti manusia. Padahal di dunia nyata tidak bisa sama sekali. Contoh dari fabel ini adalah kisah tentang si kancil. Jenis dongeng yang ketiga adalah mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan makhluk halus, dewa-dewa, jin, dan makhluk gaib lainnya. Mite dianggap juga dengan mitos. Mite ini dipercayai oleh sebagian masyarakat pemilik cerita itu. Namun, kita tetap tidak harus mempercayai kebenaran cerita ini. Contoh dari mite adalah Nyi Roro Kidul. Jenis dongeng berikutnya adalah sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan tentang kisah jiwa kepahlawanan, kesaktian, keberanian, dan kebaikan. Contoh dari sage adalah kisah Calon Arang. Kisah Calon Arang ini menceritakan tentang wanita yang jahat yang menganut ilmu hitam. Namun akhirnya ia kalah oleh seorang pahlawan yang baik hati. Jenis dongeng yang terakhir adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang mengandung pesan pendidikan, moral, dan agama. Contoh dari kisah parabel ini adalah kisah tentang Malin Kundang. Kalian tentu sudah tahu kan kisah tentang Malin Kundang? Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tentu saja kita tidak boleh durhaka pada ibu kita. Dan sebagai ibu, hendaknya kita bisa menjaga ucapan kita, karena ucapan seorang ibu adalah doa. Dongeng-dongeng yang ibu sebutkan tadi bisa kalian temukan dalam kumpulan dongeng Nusantara. Kisah-kisah ini ada di negeri kita, makanya namanya dongeng Nusantara. Kalian juga bisa menemukan dongeng-dongeng dari negeri luar, contohnya dongeng Pinocchio. Kalau kalian perhatikan, cerita-cerita dongeng selalu diawali dengan bunyi pada suatu hari atau dengan pada zaman dahulu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, dongeng selalu diawali dengan once upon a time. Baiklah anak-anak, cukup sekian saja materi yang ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada di antara kalian yang tidak paham dengan materi yang ibu sampaikan tadi, mohon tanyakan ibu via Japri. Insya Allah akan ibu jawab melalui bentuk video juga. Bisa anak-anak? Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum.